Dari zaman ke zaman, perpustakaan selalu menjadi pusat peradaban tempat manusia mencari ilmu. Generasi demi generasi menyelusuri lorong-lorong ini untuk menggali informasi, menelaah literatur, dan merangkai sebuah pemikiran. Namun, di tahun 2026, cara kita dalam memproses pengetahuan kini dipacu dengan kecepatan kecerdasan buatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adit Kurniawan, mahasiswa Teknik Industri ITERA, Fakultas Teknologi Industri Angkatan 2025. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana etika akademik di era modern ini. Kemampuan AI di dunia akademik sekarang sudah jauh berkembang. AI tidak lagi sekedar mesin pencari, tapi sudah menjadi alat komputasi tingkat tinggi. Contohnya, saat kita ingin menggunakan AI dalam membuat makalah, AI bisa langsung menyelesaikannya dalam hitungan detik hanya dengan satu instruksi. Efisiensi ini sangat membantu kita meringankan beban teknis kita, tapi ketika kemudian ini kita pakai untuk menggantikan alur proses berpikir, kita berhadapan langsung dengan pelanggaran etika yang sangat serius. Pelanggaran ini disebut sebagai plagiarisme kognitif. Masalahnya bukan lagi sekedar menyalin teks orang lain, tapi mengambil hasil pemikiran mesin dan mengklaimnya sebagai kecerdasan kita sendiri. Ketika kita menyerahkan nalar kritis kita kepada AI, kapasitas otak kita pelan-pelan akan melemah. Sebaliknya, ketika daya pikir terus dilatih dan diuji, maka akan semakin tajam. Penalaran kognitif membunuh satu hal yang paling penting dalam pendidikan, yaitu bagaimana cara belajar memecahkan masalah. Ketika kita memilih untuk bergantung sepenuhnya pada AI dalam menyusun struktur pemikiran dan argumen akhir, kita akan terjebak dalam sebuah ilusi pemahaman. Kita merasa seolah-olah telah menguasai suatu kajian, padahal sistem komputasilah yang bekerja keras menganalisis setiap variabelnya. Secara tidak sadar, praktik ini membuat kualitas diri kita menurun. Kita melepaskan jati diri dan kedalaman nalar kritis kita sebagai seorang akademisi, dan mereduksi peran kita sendiri menjadi sekedar operator algoritma. Lantas, bagaimana solusinya? Kembalikan AI pada porsinya, yaitu sebagai alat brainstorming. AI sangat cocok untuk mengumpulkan ide awal atau memecah kebuntuan saat kita kehabisan inspirasi. Tetapi, setelah kerangka idenya didapat, proses memvalidasi data dan menyimpulkan hasil akhirnya harus tetap murni dilakukan oleh otak manusia. Satu hal yang tak kalah penting adalah transparansi. Sama seperti kita mencantumkan sumber di daftar pustaka, jujur sejauh mana kita menggunakan AI dalam riset merupakan etika akademisi saat ini. Kesimpulannya, kecerdasan buatan hanyalah sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu segalanya. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga transparansi, integritas, dan kemandirian kita dalam berpikir.